Perkenalkan, nama saya Fitri Ningsi dengan nomor NIM 2052002, paralel IP5L, asal Kalimantan Barat. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kebijakan publik, yaitu materi yang saya ambil, evaluasi kebijakan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi kebijakan dalam proses kebijakan publik merupakan tahap akhir setelah implementasi kebijakan yang dilakukan, sehingga aktor kebijakan bisa mengetahui bagaimana proses dan hasil akhir dari kebijakan yang dibuat. Apakah sesuai dengan tujuan atau malah sama sekali tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya evaluasi, maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu diperbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan harus dihentikan. Tujuan dari pembuatan evaluasi yaitu menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, seberapa besar derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Yang kedua, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Yang ketiga, mengukur tingkat keluaran outcome suatu kebijakan. Yang keempat, mengukur dampak suatu kebijakan. Yang kelima, mengetahui apabila ada penyimpangan. Dan yang terakhir, sebagai masukan untuk kebijakan yang akan datang, yaitu input proses kebijakan, output outcome dampak. Itu dia penjelasan dari saya tentang evaluasi kebijakan. Masuk kedua, yaitu contoh kasus dari evaluasi kebijakan. Contoh kasus yang saya ambil dari evaluasi kebijakan adalah kasus Monahara, yang mana tersebar isu mengenai penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT, yang dilakukan oleh sang pangeran Kelantan, Malaysia, terhadap istrinya Monahara Adelia Pinot yang merupakan wanita asal Indonesia. Munculnya kasus ini menjadi trending topik dalam setiap pemberitaan media massa tanah air, dikarenakan ini menyangkut kehormatan seorang istri yang merupakan perempuan asli Indonesia. Di samping itu, hal ini juga memunculkan kembali rivalitas yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini memang selalu berkonflik. Terlebih lagi, KDRT ini dilakukan oleh Pangeran Kelantan terhadap istrinya, seorang warga negara Indonesia. Akibat pemberitaan ini, masyarakat langsung simpati terhadap Monahara, apalagi mendengar langsung curhatan Ibunda Monahara di salah satu stasiun TV nasional. Dalam curhatannya, Ibunda Monahara sangat berharap kepada pemerintah agar bisa pulang ke tanah air. Nah, mau tidak mau, kasus ini menjadi urusan pemerintah karena menyangkut tugas negara yang ada di luar negeri. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus ini. Sehingga hasil dari keputusan mediasi ini, Monahara bisa pulang ke tanah air. Itu dia contoh kasus yang saya ambil dari evaluasi kebijakan publik. Kesimpulan dari akhir materi-materi yang saya sampaikan yaitu evaluasi dilakukan juga ikut menilai keterkaitan antara teori dengan praktiknya dalam bentuk dampak kebijakan, seperti contoh kasus Monahara yang tersebar isu mengenai penganiayaan dan kekerasan di dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh sang pangeran Kelantan. Dan juga apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut, maka dapat dinilai apakah sebuah kebijakan memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat. Fungsi evaluasi sangat dibutuhkan dalam proses kebijakan dan implementasinya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Terlebih di masa masyarakat yang makin kritis,
menilai kinerja masyarakat. Teman-teman, semuanya, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi kebijakan, di mana evaluasi kebijakan adalah salah satu materi dari kebijakan publik. Akhir kata, saya tutup dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Semoga dengan belajarnya kita dapat mengetahui apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana kebijakan suatu pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita warga masyarakatnya. Sekian, terima kasih.